Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap ceria ya. Nah, baik teman-teman, pada pembelajaran yang lalu ya teman-teman sudah mempelajari tentang awas kuman ya. Dan teman-teman juga sudah mempelajari tentang suku kata ka, ki, ku, ke, ko. Dan juga teman-teman juga sudah belajar tentang binatang atau benda yang berawalan dengan huruf atau dengan suku kata ka, ki, ku, ke, ko. Nah, teman-teman seperti ini contohnya ya. Ini da. Nah, sebelumnya apa ya? Oke, bagus. Ku. Nah, kemudian di sini di akhir suku kata cing. Nah, kira-kira di awal katanya apa ya? Atau suku kata apa ya? Oke, bagus. Ku sama ya. Ini kuda, ini kucing. Nah, kemudian ini apa? Ayo, ya sama ya. Ini kupu, kupu dan kura-kura ya. Jadi teman-teman berusaha menuliskan suku kata ku ya di sini dan di sini ya. Oke, teman-teman ingat ya bagaimana tulisan suku kataku. Insya Allah teman-teman masih ingat. Ini ya ku. Oke, nah kita akan mempelajari ya pembelajaran selanjutnya. Oke, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman berdoa dulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, teman-teman, mari kita simak ya baik-baik cerita berikut ini. Jangan lupa kalau kalian bersin, sih. Bagaimana ya? Nah, kalau kalian bersin harus apa yang teman-teman lakukan? Nah, oke lihat ya. Di sini ada terlihat anak perempuan berusaha atau mau maaf ya teman-teman, mau bersin ya, akan bersin ya. Lihat mulutnya teman-teman ya, lebar sekali. Sih. Oke. Nah, di sini teman-teman juga berusaha bagaimana teman-teman tahu caranya ya, bagaimana kalau teman-teman bersin. Oke, nah jangan lupa tutup mulut dengan lengan kalian ya, tutup mulut dengan lengan kalian. Jadi begini ya teman-teman, hatsih. Oke. Jadi dengan ditekuk siku ya, kemudian kita berusaha bersin di dalam lengan kita ya. Oke. Di lengan dalam kita. Oke. Nah, kemudian jadi tadi tekuk siku dan batuk di bagian dalam lengan kita, tekuk sikunya, kemudian kita batuk atau bersin di bagian dalam lengan. Asih. Nah, kemudian jangan lupa ya kalau misalkan ada tisu, teman-teman batuk ditutup tisunya ya, ditutup dengan tisu atau dengan ya misalkan ada selain tisu misalkan ada sapu tangan ya teman-teman kita tutup ya. Jadi jangan supaya apa teman-teman, kita tutup mulut kita ketika bersin supaya kuman kita tidak tersebar kemana-mana. Jadi cukup di tisu, nah kemudian tisunya kita buang ke tempat sampah ya. Nah jangan lupa teman-teman, supaya kita terhindar dari kuman ya. Kalau begitu teman-teman keluar dari kamar mandi, jangan lupa ya cuci tangan kalian ya, cuci yang bersih ya. Nah, kemudian kita cuci bersih dengan memakai sabun ya. Oke. Nah, ingat ya. Jadi ini caranya teman-teman ya untuk supaya kita terhindar dari kuman ya. Nah, teman-teman lihat, jika kita bersin atau batuk ya, kita bersin di bagian dalam lengan kita ya, kemudian atau menutup dengan tisu atau sejenisnya ya, teman-teman. Dan juga kita harus mencuci tangan ya. Oke, mencuci tangan ketika kita dari kamar mandi ataupun mau makan ya. Kemudian ketika setelah bersin ya, teman-teman. Nah, tutup mulut saat bersin dan batuk, juga cuci tanganmu ya. Jangan lupa itu ya. Nah, kemudian supaya kita terhindar dari kuman ya teman-teman. Nah, kita
harus ya memakai masker ya. Kalau kita merasa misalkan bersin-bersin terus ataupun batuk-batuk ya. Jangan lupa teman-teman ya, kita harus memakai masker supaya tidak menularkan kepada orang lain ya. Kasihan ya teman-teman kita ya. Wah, ini teman-teman lihat ya. Lihat ada teman-teman bermain gunungan atau tapak gunung atau engklek atau kalau dalam bahasa Gorontalo disebut tengge-tengge. Oke, teman-teman asik ya kalau bermain ini. Nah, insya Allah teman-teman bisa ya caranya untuk bermain ini. Nanti tanyakan kepada orang tua kita bagaimana ya bermain engklek atau tengge-tengge ya. Bentuk tengge-tenggenya ada bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang begini, ada juga yang miring, pokoknya banyak ya. Dan di sini ada bentuknya begini ya seperti gunung dan lain sebagainya atau setengah lingkaran. Oke, baik teman-teman. Nah, setelah menyimak cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kalian tidak boleh menyebarkan kuman kepada orang lain? Coba mengapa teman-teman ya? Lah, bagaimana teman-teman kalau kita menyebarkan kuman kepada orang lain? Tentu saja ya, orang lain nanti akan terkena penyakit atau orang lain akan tertular penyakit kita ya. Jadi kita jangan berusaha menyebarkan kuman. Nah, kalau misalkan kita menyebarkan kuman, otomatis nanti banyak orang yang tertular dan sakit ya, teman-teman. Oke, nanti bagaimana kalau misalkan ya satu kelas kita sakit? Wah, kasihan ya. Jadi, kalau yang merasa kurang sehat ya lebih baik tidak usah keluar ataupun memakai masker terus ya teman-teman, dan jangan lupa kalau bersin jangan sembarangan atau kalau batuk pun jangan sembarangan ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa kalian lakukan agar kuman tidak berpindah ke tubuh orang lain? Nah, tadi sudah disebutkan ya, supaya kuman kita tidak berpindah ke tubuh orang lain, maka teman-teman harus apa? Yuk, pasti tahu jawabannya. Coba lihat gambar ini ya teman-teman. Ini diantaranya ya. Oke, nah kemudian teman-teman juga harus apa ya? Selalu mencuci tangan. Nah, teman-teman juga ya tidak usah berdekatan ya atau jaga jarak ya. Oke. Nah, teman-teman nanti silahkan ya teman-teman jawab ya sesuai dengan jawaban teman-teman ya. Tadi itu Ustazah hanya contoh saja. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang bagaimana ya cara mencuci tangan ya? Nah, cuci tangan perlu dilakukan sesering mungkin. 1. Setelah selesai buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, sebelum menyentuh makanan. Ingat ya, 1. Setelah buang air kecil atau besar, teman-teman cuci tangan ya. Kemudian sebelum menyentuh makanan. Jadi, ketika teman-teman mau makan ya, jangan dulu teman-teman ya langsung ambil makanan, tapi harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian sepulang dari bepergian atau bermain ya. Kalau kita misalkan habis jalan-jalan teman-teman ya, kemana saja maka kita harus mencuci tangan kita. Atau dari pulang sekolah ya. Kalau sesudah pulang sekolah ya teman-teman baju kita lepas ya. Nah kita taruh di tempat kotor atau langsung cuci juga boleh. Nah kemudian kita berganti pakaian, cuci tangan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kapan lagi kita mencuci tangan? Yaitu sebelum tidur ya. Jangan lupa teman-teman, sebelum tidur kita mencuci tangan. Wah, lihat ini Dilo ya teman-teman. Dilo sudah mencuci tangannya ya. Tidak lupa juga memakai sabun. Oke. Nah, cuci tangan harus sampai bersih ya. Cuci tangan tidak harus cepat-cepat. Kalian bisa melakukannya sambil menyanyikan lagu. Wah, ini lagunya. Ayo kita cuci tangan, gunakan sabun tangan, basahi telapak tangan, kemudian punggung tangan. Jangan lupa sela jarimu. Wah, Ustazah tidak tahu yang lagu ini, tapi Ustazah ada lagu lain ya teman-teman. Di sini ada 5 caranya. Pertama yaitu teman-teman basahi dulu dengan air dan beri sabun ya. Nah, kemudian gosokkan telapak tangan ya, baik punggung tangannya maupun telapak tangan bagian dalam dan jangan lupa di sela-sela jarinya ya.
Nah, kemudian di sini putar jari kanan. Jadi kita bilas dulu dengan air. Nah, kemudian beri sabun. Kemudian gosok telapak tangan dari punggung tangan kiri maupun punggung tangan kanan. Kemudian ya, jangan lupa juga putarkan jarinya ya. Oke, jari kanan dan jari kiri. Nah, kemudian ujung jari putarkan jari kanan dan jari kiri. Nah, kemudian bilas air dan kemudian keringkan. Nah, ini ada 5, tetapi Ustazah punya ya, yang tentu saja ini lagunya sudah terkenal teman-teman ya. Ini ciptaan siapa ya? Ibu dokter siapa? Ustazah lupa teman-teman ya. Nah, ditambahkan yang ketiga adalah sebelum kita memutarkan jari kiri, pertama-tama kedua tangan kita kuncikan ya, teman-teman. Kita remas begini, kita kuncikan dua tangan. Oke, nah kita nasibkan ya. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun lalu mulai. Gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan sela jari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar. Ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Oke, teman-teman bisa kita ulang lagi ya. Mari teman-teman kita ulang lagi ya. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun lalu mulai. Gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan sela jari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar. Ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Oke, bisa teman-teman ya. Nah, jadi yang ketiga tambahkan kuncikan kedua telapak tangan ya. Nah, kalau di sini kan hanya 5. Nah, ada lagu lagi yang terkenal juga ya teman-teman. Oke, ada 6 cara. Oke, kita nasibkan ya, lihat dengan gambar. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun lalu mulai. Gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan sela jari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar. Ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir,
keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Wah, hebat ya teman-teman. Bersih kedua tangan kita ya. Nah, baik teman-teman ya. Oke, nah di sini pertama-tama kita membilas dulu atau kita basahi dulu dengan air, kemudian beri sabun, lalu kita gosokkan telapak tangan kita. Nah, cara menggosokkannya adalah ya begini, kemudian punggung tangan kiri kita di sela-sela begini teman-teman ya. Oke, nah kemudian punggung tangan kita begini dan juga telapak tangan dalam kita, kemudian jari-jari di sela-sela ya untuk yang bagian kedua. Nah, bagian ketiganya adalah dua tangannya dikuncikan ya. Kemudian gosokkan ibu jari kiri dan kanan ya. Kemudian ujung jari diputar-putar teman-teman ya. Oke, kanan dan kiri. Baru itu membilas. Yang terakhir adalah membilas dengan air yang mengalir ya. Bilasnya dengan air. Nah, kemudian juga dikeringkan memakai handuk atau memakai tisu ya teman-teman. Dan jangan lupa tisunya nanti dibuang di tempat sampah. Itu adalah 6 cara mencuci tangan. Oke, insya Allah teman-teman bisa paham ya. Oke, nah teman-teman, Ustazah cukupkan dulu ya pelajaran untuk hari ini. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan teman-teman. Dan jangan lupa selalu bahagia, ceria, dan tetap semangat ya teman-teman. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.